Jadi saya pikir nggak ada masalah sebenarnya Muhammadiyah dengan kesenian. Dari awal sebenarnya Mbah Dahlan kan kita lihat itu sangat ikonik kan, dia pakai biola Main itu kan. biola. Nah itu yang saya kadang-kadang gemesnya kan gitu. Padahal itu dari awal itu sudah gerakannya kebudayaan gitu Ya. kan. Dan ini akan relate apabila kita diskusikan bagaimana kemudian seni ini bisa menjadi ladang dakwah sebetulnya. Persis. Apalagi saat ini. Mm-mm. Dan kita juga bisa mendakwakan bahwa Muhammadiyah tidak anti kesenian gitu loh kan. Dan tidak hanya kaligrafi. Problemnya kan gini, orang kadang lupa melihat misalnya seni Islami itu hanya sekedar kaligrafi. Enggak, seni Islami itu lukisan itu adalah yang memberikan muatan-muatan Islami, bukan bentuk-bentuk fisik Islami gitu loh. Ya. Saya ingat kata-kata Buya, agama dan kesenian itu harus jalannya beriringan. Ya. Agama tanpa kesenian dia akan menjadi dogma. Kesenian tanpa agama dia liar. akan menjadi amoral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatmu, selamat datang kembali di Lensamu Podcast. Di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu, merupakan seniman terkenal di Indonesia. Dia adalah Jumaldi Alfi Caniago atau orang biasa menyebutnya Uda Alfi. Selamat datang Uda. Selamat datang. Bagaimana perjalanan tadi di Jogja? Sepertinya sedang musim hujan. Lancar. Ya hujan dari sebagian hujan itu. Ya. Alhamdulillah bisa berjumpa di ruang diskusi ini yang nanti kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan seni di Indonesia. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, kita ingin lebih dekat nih dengan Uda Alfi. Nah, ini Uda Alfi dulu gimana? Kecil lahir di mana dan kemudian punya ketertarikan di bidang seni itu latar belakangnya apa Uda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sobatmu. Terima kasih Mas Yaser, terima kasih Muhammadiyah sudah mengundang saya untuk acara di podcast ini. Perkenalkan saya Jumaldi Alfi. Saya berasal dari Sumatera Barat, Minang, tepatnya dari Lintau. Profesi saya sekarang adalah seorang perupa atau seniman dan tinggal di Jogja. Jadi tinggal di Jogja dan latar belakang saya secara kultural Muhammadiyah. Karena Lintau tempat saya lahir dan tumbuh itu salah satu basis Muhammadiyah terkuat di Sumatera Barat. Dan di Sumatera lah gitu. Jadi salah satu ininya adalah ada mualliminnya di sana mungkin kalau, dan salah satu lulusannya Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, berarti ada kedekatan lah ya dengan Buya Syafi'i. Sangat dekat. Sangat dekat. Gitu. Saya dari kecil memang senang menggambar. Karena kalau di kampung saya Muhammadiyah tidak anti menggambar. Kebetulan dan tidak ada kita punya doktrin anti kesenian di sana itu. Seingat saya di waktu kecil. Jadi guru agama saya tidak melarang saya atau kultur Muhammadiyah saya tidak melarang saya untuk menggambar. Jadi kami anak-anak di sana itu no problem karena tidak hanya saya, ada beberapa orang sebenarnya yang pintar dan sangat bisa menggambar gitu. Nah, tahun 89 saya datang ke Jogja selain dari pengen tahu juga pusatnya Muhammadiyah dan memang pengen melanjutkan sekolah menggambar karena hanya ada di Jogja. Jadi di Padang juga ada, tapi yang kuat itu di Jogja. Namanya SMS Sehat tahun 89. Oh, belum isi ya? Setelah itu setingkat SMA. Oh. Jadi saya lulus SMP tahun 89 berangkat ke Jogja untuk melanjutkan sekolah menengah seni rupa. Dan itu waktu itu 4 tahun. 4 tahun lulus 93 lalu melanjutkan ke ISI. Fakultas Seni Rupa tahun 99 lulus itu. Berarti memang waktu remaja sudah ada di sini ya? Saya menghabiskan pasca remaja mendekati dewasa. Jadi umur 16. Saya menangan dikit dari Buya Syafi'i yang datangnya umur 18. Saya umur 16. Lebih muda. Jadi saya merantau lebih muda dari Buya gitu. Dan dari kecil kami di Lintau itu memang salah satu yang menjadi rujukan adalah Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Karena beliau itu di sana seperti udah jadi ikon.
Dan kebetulan rumah saya itu hanya kalau dihitung nggak sampai 500 meter dari bekas Mualimin itu. Dan ya lulusan Mualimin kan masih banyak di sana. Jadi bagaimana kami bercerita atau semua memberikan pengetahuan tentang kemuhammadiyaan, historisnya itu, dan itu melekat kepada kami anak-anak. Tapi dulu jadi kami gini, kalau di kampung itu dulu kan nggak familiar istilah Muhammadiyahnya gitu. Ya Islam itu ya Muhammadiyah itu Islam. Jadi ketika ada anasir lain, kayak kami bingung gitu. Jadi loh, kok anak Islam ini sing beda ya? Jadi Muhammadiyah ya Islam itu ya Muhammadiyah. Belum dipahami sebagai organisasi. Belum, saat itu karena udah menjadi kehidupan sehari-hari. Walaupun sebenarnya ada, ternyata setelah besar kami tahu ada gerakan yang atau mungkin semacam kayak khilafiyah gitu ya, atau perbedaan-perbedaan dengan misalnya keyakinan yang berbeda secara fikihnya atau apa gitu. Tapi tidak akidah lah, fikih atau beberapa peraturan kecil yang berbeda itu. Dan pada masa itu kalau untuk masuk ke bidang seni memang di sana dibolehkan gitu, karena dulu mungkin ada nggak ada tuh guru agama saya dari SD dari apa nggak ada yang misal saya buya di sana misalnya kami memanggil guru agama kan buya di sana kan. Dari saya kecil ketika di mimbar masjid atau di surau atau ini tidak ada yang memfatwakan wah menggambar manusia nanti kamu gini, enggak. Jadi akhirnya saya dari kecil menggambar manusia no problem. Bahkan ada ancaman masuk neraka kalau ada matanya kan. Iya makanya begitu. Jadi ketika di sini aja saya di Jawa aja ketika loh kok ternyata di pusatnya Muhammadiyah itu malah jadi macam-macam ya gitu kan. Itu kan nggak tahu saya. Waktu itu kan karena kita masa kecilnya dapatnya cuma begitu ya begitu aja. Seingat saya mungkin saya bisa aja salah tapi seingat saya akhirnya saya memilih untuk jadi perupa itu karena itu salah satunya gitu. Dan ini akan mungkin berhubungan dengan kesempatan ke Jogja. Tapi ini akan menjadi satu budaya ya udah, karena orang-orang di Sumatera itu kan biasanya ketika mereka sudah mulai beranjak remaja tuh ada perspektif kalau anak laki-laki ya harus merantau. Oh ya, kalau kami memang begitu, bukan hanya ini akil balik itu harus merantau. Nah karena memang secara kultural di Minang itu untuk menjadi laki-laki itu salah satu itu ya rantau itu kan dimulai tidak hanya pada kamu perpindahan dari sebuah tempat keluar daerah gitu. Setidaknya dari rumahmu itu kamu pindah ke surau itu udah rantau pertamamu. Jadi anak-anak generasi dulu kalau sekarang kan udah dunia modern itu surau udah hilang. Secara fisik bahkan itu kan memang itu tradisi itu juga mungkin sudah sangat-sangat menipis di Minang sana. Kami atau saya masih merasakan. Jadi kalau habis asar atau menjelang maghrib ya udah harus ke surau. Nanti pulangnya ya subuh. Jadi anak laki-laki yang akil balik kalau masih tidur di rumah ibunya itu malah diketawain. Artinya pendidikan pendewasaannya justru ada di surau itu. Iya, kita di surau itu mendapatkan komplit ilmu lahir dan batin itu. Ilmu kebaikan dan kejahatan juga bisa. Menarik. Tapi ngomong-ngomong soal kehidupan bermuhammadiyah nih udah, pasti kan ada perbedaan ketika udah masih di Sumatera dan kemudian ke Jogja. Ada nggak sih perbedaan semacam gaya silaturahmi, kemudian budaya-budaya beragama semacam ziarah kubur, itu ada nggak sih perbedaan? Ya, jadi gini, karena besar di Muhammadiyah dan orang lingkungan saya itu juga banyak, salah satu mungkin menjadi pengurus Muhammadiyah dari pihak ayah saya apalagi gitu. Nah ketika mereka tahu saya akan merantau ke Jogja, mereka selalu berpesannya ayo nanti kamu ke Jogja harus ke Kauman, harus melihat bagaimana itu pusatnya Muhammadiyah. Nah dalam bayangan saya kan sudah menjadi Muhammadiyah di sana, jadi seolah-olah akan menyempurnakan kemuhammadiyahan itu ke Jogja gitu. Tapi ketika saya datang itu banyak hal yang memang saya pikir kok berbeda ya. Berbeda gitu. Contohnya bagaimana interaksi antar perbedaan misalnya khilafiyah atau furu'iyah antara Muhammadiyah dengan Islam yang tradisi gitu. Jadi gini, di Minang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa dibentuk oleh tradisi spiritualnya adalah benturan antara dua kaum, apa yang disebut kaum kuno atau kaum tua dan kaum muda, kaum tradisi dengan kaum berkemajuan gitu. Jadi
Islam tradisi dengan Islam modern gitu. Tapi itu sebenarnya sudah selesai. Sehingga bahkan saking sudah selesainya karena watak egaliter orang Minang itu melebur. Jadi dalam satu rumah itu ternyata ada beberapa orang yang berbeda, itu tidak terasa berbeda. Ya. Saya baru menyadari setelah saya besar, ternyata paman saya orang tarekat, ibu saya orang tarekat. Tapi kami tidak masalah kayak gitu. Jadi saya ingatnya waktu tarawih dulu kan, di surau paman saya itu tarawih atau sholat malam itu Ramadan itu 23. Tapi nanti di paruh jalan nanti ada sebagian itu akan berpindah tempat. Ya. Lalu melaksanakan yang 8 itu kan. Nah, kalau waktu itu saya mikir, oh ini mungkin yang disebut kaum muda itu karena yang banyak yang muda-muda di sana. Oh, yang di 8 itu tadi. Yang 8 itu muda-muda. Yang tua-tua itu itu yang kaum tua. Jadi akhirnya gitu aja. Dan kami tidak terlalu terasa gitu. Plus dengan ziarah kubur. Jadi akhirnya kami punya tradisi no problem ketika misalnya berziarah atau bahwa iya betul tidak menjadi semacam kebiasaan gitu, tapi tidak menjadi anti juga. Jadi istilah ziarah kubur adalah bid'ah di sana nggak ada istilah itu. Bahwa kalau meminta-minta iya. Oh ya. Jadi di sana itu yang kami ditekankan jangan meminta-minta. Kalau ziarah silakan, bahkan dianjurkan. Betul. Karena gini di Minang itu kuburan itu ada 3 jenisnya. Satu kuburan namanya kuburan keluarga. Kuburan keluarga itu adalah orang-orang terdekat. Itu di sebelah rumah. Kayak kuburan ibu saya, ayah saya, paman saya itu sebelah rumah. Oh, berarti tidak ada peristirahatan khusus yang kelompok gitu ya? Nanti ada juga namanya kuburan suku. Oh. Klan. Jadi saya Caniago. Nanti ada namanya Caniago. Itu orang-orang Caniago yang kalau misal di sebelah rumahnya tidak ada tanah, dia akan berkubur di sana. Oh iya. Lalu nanti ada yang namanya publik. Jadi itu siapa aja bisa berkubur di sana gitu. Jadi kami dari kecil itu nggak ada persoalan dengan kuburan. Jadi saya aja kalau di kampung dulu buka pintu jendela itu ya udah itu ada nenek, ada paman, ada apa gitu. Setiap pagi mengunjungi, setiap pagi mendoakan gitu. Yeah. Nah itu baru setelah saya tahu sini ikut ke Jogja dan ikut ini memang ritualnya berbeda gitu. Ya apapun alasan memang berbeda, tapi dari kecil kami diajarkan memang kalau minta-minta itu ya langsung ke atas saja, kalau ke kuburan mendoakan. Betul. Gitu. Dan itu yang kemudian berupaya untuk kita sadarkan ya. Ya, karena jadi dakwah Mbah Dahlan dulu waktu masih muda, masih namanya Mas Darwis, itu kan yang menjadi pesan boleh kalau misalkan mau mendoakan, tetapi ya jangan minta-minta. Nah, gitu kan. Jadi gini, kalau saya bilang gini, beliau itu Mbah Dahlan itu visioner. Betul. Tapi kadang-kadang yang di dakwanya itu gak gerak-gerak pikirannya itu. Jadi TBC-nya Mbah Dahlan itu ketika dia tidak bolehkan ziarah kubur, kalau ada yang menangkap tafsir itu kan bukan pada laku atau tindakannya. Bagaimana masyarakat saat itu ya, zaman kolonial, harusnya kita itu berpikir apa, tapi memang dipelihara kebodohan itu. Betul. Jadi ketika misal ke kuburan, orang putus asa ke kuburan terus berdoa atau apa gitu, seolah-olah kehidupan itu selesai. Mbah Dahlan lalu memasukkannya menjadi larangan, tapi bukan lalu memerangi dalam artian dia apa yang didirikan adalah pendidikan. Ya. Orang sakit minta ke kuburan juga dia apa? Rumah sakit. Nah setelah pendidikan itu diajarkan, orang berpikir, orang kan tahu bahwa apa yang dilakukannya itu mustahil, yaitu akal udah di ini itu. Nah, jadi kalau sekarang Muhammadiyah masih melarang-larang atau ada mungkin teman-teman kayak berapa pengalaman saya nanti ke daerah itu, saya masih ketika mau ke ziarah kubur, loh kan Muhammadiyah anti ziarah kubur, kenapa masih ada kayak gitu? Itu berarti belum ada. Tapi setelah pendidikan, jadi ziarah kubur itu tidak masalah lagi gitu. Ya. Karena sudah ada pengertian yang kita pahami. Muhammadiyah juga sudah ada anjuran, di HPT juga kan sudah ada itu kan, boleh gitu kan, ada aturan-aturannya gitu kan. Nah tapi TBC-nya berubah sekarang gitu kan, bukan lagi yang kuburan. Itu yang lebih parah sekarang ya jat-jat itu mungkin yang harus kita ini, karena ada orang lebih percaya bukan hanya pada kuburan sekarang. Kuburan orang udah nggak percaya, tapi HP orang percaya. Itu lebih bahaya dari kuburan. Nah itu Muhammadiyah yang harus serang gitu.
Karena kamu bayangkan 90% hoax di itu Muhammadiyah itu warganya percaya Di grup-grup di WhatsApp grup keluarga. WhatsApp itu saya kadang pusing. Wah ini lebih parah dari kurafat atau bid'ahnya kuburan ini gitu. Nah ini yang harus kebudayaan yang harus mulai. Gitu. Dan mungkin itu tidak disertai atau tidak dibekali dengan mekanisme buat memverifikasi berita yang masuk, berarti udah. Persis itu. Tapi ya namanya sekarang kan dunia yang sangat terbuka itu sangat. Nah, tugas-tugas Muhammadiyah lah yang maksudnya. Ya kita itu punya jargon kan berkemajuan. Ya. Jadi peka terhadap hal-hal kayak gitu. Dan memang nanti tantangannya ketika dinamisme itu bukan dinamisme dalam pengertian persen, dinamis pergerakan itu nanti bisa aja disalahpahami gitu. Ya. Tapi ya seperti Mbah Dahlan, saya bilang ketika saya punya ini nih, kadang-kadang punya gerakan kebudayaan atau apa. Karena teman-teman itu kan kamu itu nanti gini loh. Nanti dicap atau apa liberal atau kamu nanti bikin brand Muhammadiyah gimana gitu. Saya bilang gini, saya berpatokan pada Mbah Dahlan. Mbah Dahlan biasa, bukan hanya sekedar liberal. Dia tuh sampai dibilangin kayak kafir dulu tuh. Iya lagi. Iya kan, bahkan langgarnya dibakar gitu. Kayak gitu. Tapi kan sekarang tahu yang kayak kafir itu bikin organisasi Muhammadiyah, dia mengajarkan kita bikinan tidak hanya liberal gitu. Cuman orang kan sekarang harus kita berpengertian apa sih? Kadang-kadang liberal itu kan ada unsur lain yang memakai itu lalu nanti menyematkan sehingga konotasinya menjadi negatif. Sementara kita punya egaliter, berpikiran progresif, gitu. Kalau orang nggak suka bisa aja dibilang ke sana. Mbah Dahlan dicap seperti itu. Dan itu orang-orang dulu tidak suka itu karena kan budaya feodal itu kan sudah ada sejak dulu. Nah, ketika Muhammadiyah masuk, semua orang menjadi setara. Nah, sekarang nanti ngomong-ngomong feodal lah kita. Dulu kan pergerakannya menganut feodal, tapi apakah betul? Nah, okay. Ini menarik udah. Ada satu argumen dasar bahwa Muhammadiyah ini menerima berbagai macam diskursus dan kemudian membangun gerakannya menjadi lebih egaliter dari berbagai macam pikiran gitu ya. Dan ini tentu juga bisa jadi akan masuk dari hasil diskusi yang dihasilkan dari masyarakat lintas iman. Nah, bagaimana kemudian Uda Alfi ini menyikapi hubungan organisasi dengan masyarakat lintas iman ya? Karena kan sekarang kan trennya banyak sekali kita belajar dengan teman-teman non-muslim. Jadi kalau dalam kesenian itu kan kaitannya dengan emosional, psikologi. Nah, di kesenian lah sebenarnya semua unsur perbedaan itu dilebur. Karena kalau di dalam kesenian itu tidak dipertanyakan sebenarnya kamu dari mana gitu. Tapi apa yang akan kamu persembahkan. Dan kesenian itu sebenarnya kesenian kebudayaan itu kan olah rasa, bukan olah logika. Jadi rasanya nanti, jadi kalau di dalam bahasa Sanskerta itu seni itu artinya kan halus, sani, halus, menghalus, memperhalus kepekaanmu. Nah nanti kaitannya itu muaranya itu kemanusiaan, kepedulian. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kesenian itu kalau mau dikorelasikan atau diapakan itu sesuai dengan prinsip Muhammadiyah sebenarnya. Sepakat. Iya, tentang kemanusiaan gitu. Jadi aturan-aturan yang kita bikin itu kan sebenarnya untuk keselarasan kemanusiaan, menjadikan manusia menjadi punya kemanusiaan itu kan. Tapi kalau aturan-aturan membuat manusia menjauhi sisi kemanusiaannya itu kan malah menjadi tanda tanya besar. Nah di kesenian juga kayak seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada masalah sebenarnya Muhammadiyah dengan kesenian. Bahkan seharusnya memang harus dan memang dari awal sebenarnya Mbah Dahlan kan kita lihat itu sangat ikonik kan dia pakai biola. Main itu biola. Kan. Nah itu yang saya kadang-kadang gemesnya kan gitu. Padahal itu dari awal itu sudah gerakannya kebudayaan gitu kan. Itu. Dan ini akan relate apabila kita diskusikan bagaimana kemudian seni ini bisa menjadi ladang dakwah sebetulnya. Persis. Apalagi saat ini. Karena dulu waktu Mbah Dahlan baru pulang dari haji itu kan mengenalkan agama
ditanya nih muridnya, disuruh main kan, Ya, gimana? persis. Dengernya enak nggak? Persis. Itulah agama katanya. Persis, gitu. Bahwa harmoni itu dimunculkan untuk kemudian bisa menerima perbedaan itu bukan pada satu hal yang harus diperdebatkan sampai bermusuhan. Perbedaan Tetapi- itu harus ada. Betul. Dalam kesenian itu seperti itu. Kalau misalkan ton nada cuma satu tok kan juga nggak asik juga ya udah ya. Persis. Apalagi Jadi, seni. Ya gitu, di kesenian itu menjadi kuat. Contohnya kamu ngeliat lukisan itu menjadi kuat ketika ada pusparagam atau macam warna. Bagaimana kamu akhirnya melihat itu ini. Tapi kalau misalnya dia hanya menjadi satu warna, monokrom semua itu pasti melelahkan dan monoton. Bosan juga. Membosankan. Apalagi satu bentuk aja kan. Begitu. Dan ya apa ya, saya pikir sama agama juga, apalagi Islam juga. Islam itu sangat multi tafsir gitu. Sama dengan berkesenian kita ngelihat. Jadi itu kekayaan, bukan lalu itu menjadi masalah itu. Jadi perbedaan itu bukan alat untuk bermusuhan, untuk alat konflik. Perbedaan itu alat untuk saling mengenal, Untuk saling memahami gitu loh. Jadi itu di kesenian persis sama seperti itu. Dan ini juga akan mungkin menjadi satu pesan kepada sobatmu semua bahwa kadang ketika kita berinteraksi dengan masyarakat di luar, tentu kita kadangkala perlu untuk kemudian saling memahami apa yang menjadi perbedaan di luar kita itu yang mengharmonisasi. Persis. Justru. Persis. Nah, Persis. ini ada satu pertanyaan udah. Ya. Karena udah ini kan menjadi bagian dari Muhammadiyah dan saat ini aktif di Lembaga Seni dan Budaya Olahraganya PP Muhammadiyah. Iya. Nah, apa yang kemudian menjadi concern Muhammadiyah terutama di bidang seni dan budaya yang saat ini kita tahu bahwa modernitas itu kadang membawa satu hal yang negatif. Nah, bagaimana kemudian budaya ini bisa diupayakan membawa kebermanfaatan untuk umat? Oke, pertanyaan yang akhirnya saya itu secara struktural baru aktif pada kepengurusan saat ini. Kalau sebelum-sebelumnya saya tumbuh sebagai Muhammadiyah itu sebagai kultural aja, punya lingkungan, tidak hanya di Sumatera sana, bahkan di Jawa pun. Ketika saya datang ke Jogja, saya tinggalnya di kampung Muhammadiyah yang sebenarnya bukan dengan sengaja saya pilih. Itu sudah menjadi semacam kayak udah garis saja. Berapa kali saya pindah, ternyata di sini pusatnya kampung Muhammadiyah, kampung Muhammadiyah. 3 kali saya pindah rumah, bahkan tempat terakhir itu kampung Muhammadiyah yang paling militan gitu kan, di selatan itu. Dan itu nggak ada urusannya dengan waktu ini saya kaitannya memilih tempat itu ya karena saya suka aja. Ya. Tapi betul akhirnya menjadi Muhammadiyah. Nah, setelah Buya nggak ada sebenarnya, saya dekat dengan Buya, cukup dekat dengan Buya, sering ke Nogotirto, dan kalau saya boleh mengaku itu kan beliau itu ayah ideologi saya gitu. Dulu waktu saya datang ke Jogja malah saya tidak akrab dengan beliau waktu beliau, karena kayaknya saya lebih duluan liberal daripada beliau. Jadi ketika tahun 89 saya datang, Buya itu masih kaku. Iya. Masih keras, masih begini begitu. Sementara saya kayaknya udah keracunan pikiran terbukanya generasi-generasi sebelumnya tuh. Tapi setelah berapa tahun mengenal Buya, setelah Buya pulang dari Amerika dan melihat ininya, dan yang paling dekat ya udah 10 tahun terakhir dengan beliau itu banyak membuka pikiran saya dan pengen lebih tahu lebih dalam dengan Muhammadiyah yang menjadi akar saya gitu. Dan puncaknya itu ketika Buya tidak ada, saya seperti ada dikasih amanah sama beliau. Jadi beberapa bulan sebelum beliau tidak ada, saya kan main ke rumah, saya mengeluh tentang bagaimana sih Muhammadiyah tidak terlalu dengan kesenian, sementara kita tahu bahwa setelah semua sisi lain itu gagal, itu kok tidak mencoba kesenian. Nah, Buya langsung iniin saya, "Loh, Anda seniman," gitu. Awalnya dia bilang "Lo masih mikirin Muhammadiyah?" Gitu. Saya bilang, "Loh, itu seperti bernafas kan kita itu sudah menjadi tarikan nafas saya gitu. Anda itu seniman, seharusnya beyond." Gitu. Ya. Nah, saya pikir dulu gini loh, saya tahun 80-an bertemu dengan beberapa seniman. Mereka itu bilang bahwa terinspirasi dengan Muhammadiyah. Maksudnya seperti apa? Dulu ada namanya teater Muslim di Jogja ini, Pak Dipo.
Lalu ada lahir setelah itu efek pengaruhnya teater dinasti. Cak Nun. Di seni rupa dulu ada namanya Amri Yahya. Dia menjadi ketua juga di situ. Dan bagaimana kebudayaan sempat menjadi istilahnya tren. Dan kita punya pelukis kaligrafi yang menjadi ikonik karena logonya dipakai MUI. Dan dia setelah hot berapa di kaligrafi itu, dia punya hot khusus sendiri. Saifuli. Saiful itu ada lukisan di sini. Itu aset yang sangat besar, tapi kita belum paham. Oke, saya kemarin ngomongin kalau kita ngomongin lagi sebagai aset finansial, kesenian sekarang menjanjikan. Kalau seandainya memang Muhammadiyah, tadi saya ngobrol sama Mas Arief itu juga kan, buka galeri. Karena potensi kesenian, terutama seni rupa, itu sangat kuat saat ini. Ada SM, tempo hari saya ketemu dengan direkturnya. Bayangkan di hotel di SM, itu lorongnya itu hanya diisi gambar-gambar yang sebenarnya poster biasa. Kenapa tidak kita isi dengan misalnya lukisan-lukisan hasil dari karya-karya teman-teman kita? Satu, kita memberdayakan mereka. Kedua, bila terjadi transaksi, karena orang mengkoleksi seni itu, seni rupa terutama, sudah umum sekarang. Kalau dulu mungkin orang kaya aja atau orang apa. Jadi ada simbiosis juga. Seniman Muhammadiyah mendapatkan income, SM juga mendapatkan ini juga. Kedua, punya exposure lah ya. Iya. Dan kita juga bisa mendakwakan bahwa Muhammadiyah tidak anti kesenian, gitu kan. Dan tidak hanya kaligrafi. Problemnya kan gini, orang kadang lupa melihat misalnya seni Islami itu hanya sekedar kaligrafi. Enggak, seni Islami itu seni atau seni rupa ya. Lukisan itu adalah yang memberikan muatan-muatan Islami, bukan bentuk-bentuk fisik Islami gitu kan. Yeah. Kalau misalnya kaligrafi menjadi Islami, kan sempat geger juga yang tempo hari ada kasus itu. Ada orang bikin kaligrafi yang buah bir kayak gitu, terus lalu marah-marah karena ternyata itu doa bapak kami. Yeah. Nah dia terus bilang, wah ini nggak bisa, kenapa gini? Nah memang kaligrafi itu teks tulisan Arab gitu, di Libanon lah, normal-normal aja. Tapi bagaimana muatan? Nah muatan yang Islami itu seperti apa? Muhammadiyah punya standar. Yeah. Nah saya berharap LSB, bagian tempat saya itu punya fikihnya, punya rule-nya ini loh. Nah saya bilang kan sebagai sebuah gerakan yang progresif, kebudayaan yang harus kita angkat itu ya kebudayaan saat ini dan masa depan. Jadi ketika orang melihat pameran seniman Muhammadiyah, orang akan membayangkan kesenian masa depan. Dan itu didisplay di lembaga-lembaga punya Muhammadiyah pasti. Saya makanya, jadi seni masa depan itu seperti apa? Yuk lihat yuk pameran di tempat Muhammadiyah. Kalau ke tempat teman-teman yang lain nonton acara keseniannya, orang ingat masa lalu. Nah, iya. Kalau mau ingin masa depan itu, makanya saya bilang, tempo hari juga ke museum kan saya bilang itu, ketika masuk museum, orang itu bukan lalu ingat-ingat masa lalu. Masa lalu kita artefak kita kurang kok. Tapi bagaimana dengan masuk ke situ, kita akan membayangkan prediksi dan kita akan bergerak maju. Karena kan itu berkemajuan. Ya. Dan ini artinya juga akan menjadi sebuah pesan bahwa seni ini bisa memprediksi atau setidaknya menjadi cita-cita kita di masa depan. Sangat bisa. Dia yang akan menangkap. Jadi gini, tanda-tanda zaman itu sebenarnya kan kesenian yang menangkap. Lalu setelah itu baru diolah, lalu bisa ditelaah, lalu baru menjadi semacam kenyataan. Dan itu mensimbolisasi perjuangan manusianya justru. Itu. Wah ini menarik ini. Nah makanya saya mencoba sih, tapi ya itu yang ini juga problem internal kita. Bagaimana kita juga bisa mendiskusikan hal-hal karena Muhammadiyah sekarang kan menjadi sebuah organisasi yang besar, yang sangat punya kepentingan yang lebih kompleks ya kan. Nah tidak tahu sebenarnya nanti saat ini mungkin belum lah melihat gerakan kesenian sebagai ini, tapi saya berharap bahwa ini untuk masa depan. Tapi sampai saat ini udah, kalau misalkan tentu kan udah kan relasinya banyak dengan sesama seniman seperti itu. Ketika berdiskusi seperti ini, apakah tidak ada semacam satu kekhawatiran bersama yang tentu kan
saya yakin kekhawatiran Uda bahwa seniman-seniman ini tentu banyak di Jogja, tetapi untuk memiliki kesadaran kolektif, membangun semacam satu narasi khusus bahwa di masa depan manusia have to do something, itu Oh ada iya, ya? apalagi nanti kita ngomongin tentang ada namanya sebuah kesenian baru yang artificial intelligence itu. Itu bikin kita ini. Di sisi lain, mungkin yang lain-lain itu bisa digantikan oleh artificial intelligence. Sekarang misalnya kamu tekstual atau apa ini, tapi yang tidak akan bisa digantikan adalah kepekaan, rasa, logika itu bisa digantikan oleh artificial intelligence. Ketika kamu nanti mengkalkulasikan apa, dia akan bisa menjawab. Tapi kepekaan rasa itu nggak bakalan. Nah itu hanya ada di kesenian Dan pesan khusus juga. iya betul, makanya ini harus kita olahkan kita asah itu tuh, atau kita beri pengertian. Saya sih berharap ini kayaknya seniman harus masuk sekolah kembali ke SD, memberikan. Jadi keunggulan Muhammadiyah dulu kan keunggulannya dia bentuk-bentuk ekstranya. Di luar negeri atau mungkin pendidikan untuk memberikan pengertian di Jepang, untuk memberikan landasan pertama kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan nggak ada logika awalnya itu kan, mereka masih mengandalkan perasaan. Logika itu kan setelah dewasa. Itu adalah kesenian yang mereka ajar. Ya, akhirnya nanti pelajaran etika, pelajaran disiplin, bertanggung jawab, itu kesenian yang memberikan mereka pelajaran pertamanya. Bahkan melunakkan hati juga ya. Itu empati. Betul. Empati dengan kesenian awalnya. Itu. Tapi ini menjadi menarik udah. Kalau misalnya kita ngomongin seni di teman-teman yang masih muda, terutama ya pendidikan dasar gitu ya, kan sekarang itu kan sedang digencarkan bahwa ya pendidikan dasar itu mereka sudah mulai harus bisa calistung, membaca menulis Itu berhitung. celakanya kan pendidikan Itu kan- gitu. Semoga Muhammadiyah jangan begitulah. Umur 1 sampai 10 itu jangan ngejarin Ya. sekarang ada misalnya saya lihat ada buku itu cara tembus untuk masuk SD terus bimbingan belajar untuk anak TK. Anak TK sekarang sudah diajarkan untuk pinter membaca. Di Finlandia sana, ini saya tidak mengalami tapi teman saya di sana. Itu kan mereka anak-anak sekolah dasar umur 10 tahun itu kan kognitifnya yang dianuin dulu. Jadi bagaimana mereka misalnya belajar koordinasi, jadi bukan hafalan atau apa gitu kan. Jadi pelajaran dasarnya misalnya mengenal diri dulu, yaitu dengan berbahasa, lalu berhitung, lalu berkesenian. Baru setelah mereka 10 tahun ke atas, setelah mulai terbentuk dengan ini, baru mereka diajarkan hal. Kalau kita kan dari kecil tuh udah dibebani hal-hal yang maaf ya, menghafal. Semua pelajaran kita tuh semua menghafal. Tidak dibekali semacam mekanisme bertahan bahwa kalau misalkan nanti anak ini akan menghadapi dunia nyata, bagaimana problem solving, bagaimana kerja tim itu. Ya mungkin generasi kamu atau generasi kan bisa ngalami. Kalau misalnya anak-anak yang bahasa Indonesianya buruk, agamanya merah, nggak naik kelas. Jadi karena bahasa jelek, PMP jelek, 5 bahasa nggak naik kelas. Padahal mungkin sementara matematikanya 9. Terus bagaimana kesenian dia mungkin yang sifatnya attitude. Ini tuh yang membuat nggak naik gitu kan. Itu cilaka, tapi nggak tahu kalau sekarang gitu. Dulu waktu saya masih SD itu ada guru saya yang kemudian memfasilitasi alat bermusik, bahwa ini kamu tuh nggak harus belajar matematika untuk bisa naik kelas, tapi ketika teman-teman bisa menyajikan bermusik itu dengan baik. Guru musik saya di SMP saya itu pengurus Aisyah. Dan kemarin tiap hari dia datang pas mau tamar ke Solo, disuruh nyari saya. Aku sekarang di sini katanya kan. Di mana? Di Gor. Ibu di mana? Pokoknya cari yang baju kuning. Itu semua Aisyah baju kuning semua gitu. Gitu. Nah saya masih ingat, jadi makanya kita nggak anti musik loh, anti musik nggak anti seni. Dan itu kan memberikan semacam bekal kepada kita bahwa kalau misalkan mau kerjasama itu ya bermusik. Kalau misalkan kamu mau egois bermusik, persis. Nggak bisa itu. Makanya saya bilang kesenian itu penting. Pertama mengajarkan tentang satu kreativitas, kedua tentang kerjasama, betul. Lalu disiplin. Nah orang kan
nggak sadar Pak. Yang saya bicarakan itu adalah gini, orang tahunya kesenian itu paling dari bentuk-bentuk produknya, tapi banyak prosesnya. Jadi gini, belajar kesenian tidak harus jadi seniman. Betul. Belajar kesenian itu sebenarnya juga belajar untuk kehidupan, karena nanti ada teori-teorinya itu bisa kamu praktekkan. Contohnya yaitu tadi kreativitas. Di dalam kesenian itu kan sangat imajinasi dan kreativitas itu sangat diajarkan. Kamu kreativitas dengan alat, imajinasi kamu itu. Nah, kalau kamu belajar dengan hal seperti itu, kan bisa kamu praktekkan. Kamu bayangkan kalau kamu berdagang tanpa ada imajinasi, atau kamu berdakwah tanpa ada imajinasi. Nah, ini yang saya mau kasih tahu juga. Nanti urusannya LSB harus bekerja sama dengan lembaga tablik ini. Saya datangin berapa masjid Muhammadiyah. Mau balik kita itu kurang imajinasi. Ya. Kamu lihatin, secara tekstual itu benar karena mereka belajar teks, benar itu. Tapi karena kurangnya imajinasi, menyampaikannya itu sangat-sangat tekstual sekali. Straight to the point dan kadang menyakiti. Yes, dan kadang-kadang enggak juga. Di kesenian kan tidak hanya seni rupa, ada namanya teater juga. Nggak paham juga situasi, misalnya psikologi massa. Kamu datang ke masjid, dia sudah dari rumah itu udah bawa masalah. Enggak, dia udah bawa makalahnya, ada apa, jadi naik ke mimbar. Udah, yang penting tugas saya sebagai khotib itu membacakan, dan ini benar. Cuma problemnya masa yang dihadapi di depan itu udah ngantuk semua. Kenapa dia nggak punya imajinasi untuk membangunkan masa sehingga apa yang dia sampaikan orang paham setidaknya. Dia ya gugur kewajiban masing-masing aja, jadi ini sebagai khotib gugur. Dia mendengarkan khotib. Iya, yang dia itu juga ngantuk-ngantuk itu. Udah, semoga cepat ini. Nah itu beda. Maksudnya saya merasa ini kembali lagi. Beda ketika saya SD di kampung. Saya itu masih ingat Buya saya itu sangat kreatif. Nah, sekali lagi ini tugas LSB saya. Tapi apakah betul para mubalik Muhammadiyah itu kan enggak juga. Karena akhirnya tempo hari saya lihat juga di kampung itu banyak juga yang sangat progresif, sangat segar. Problemnya kurang publikasi. Ya. Nah, itu yang saya mau minta. Nggak naik di media. Yes, media-media kayak gini. Dan itu LSB dan itu kebudayaan masa kini. Jadi dan itu yang saya bilang nanti kita bekerja dengan sekolahan. Bagaimana sekolah-sekolahan itu anak sekolah sekarang SMP semua pakai HP kan? Dan mereka itu nonton TikTok apa-apanya mereka tonton. Sekarang kita suruh aja atau kita minta aja mereka dari SMP Muhammadiyah manakah atau apa, yuk bikin konten tentang Muhammadiyah di sekitarmu. Mau balik mau apa atau apalah tentang Muhammad sehingga bisa kita viralkan rame-rame itu. Nah, rewardnya siapa yang like-nya terbanyak? Kamu bayangkan ribuan pelajar Muhammadiyah bikin konten tentang baliknya kah kehidupan Muhammadiyah itu, dan itu kebudayaan. Ya. Jadi jangan bayangkan kebudayaan itu hanya lukisan atau seorang main organ tunggal atau dangdutan atau kasidah, enggak. Kebudayaan Muhammadiyah untuk masa depan. Nah, bahkan jadi ketika nonton apa yang dihasilkan Muhammadiyah, orang membayangkan masa depan. Bahkan kalau misalnya kita bedah dari sisi bahasa kan budaya itu kan akal dan budi. Nah, itu dia. Dan itu dihasilkan oleh pendidikan Muhammadiyah tentu. Tapi ini udah, saya pengen tanya satu perspektif dari Uda tentang bagaimana kemudian akhir-akhir waktu yang lalu sebelum pergantian tahun itu kan ada pameran di Jakarta sama Pak Yosudarso. Oke, Yosparto. Nah, itu kan dibatalkan karena katanya nih ya ada muatan politisnya, ada muatan yang kemudian ini berupaya untuk mengkritisi pihak tertentu lah. Bukankah seni itu adalah bagian dari perasaan jujur manusia udah? Saya nggak mau menambah polemik atau apa. Itu kan pilihan. Ya, pilihan. Cuman kalau saya pribadi saya gini, bahwa seperti tadi saya bilang, kamu menjadi seniman itu mau ditandai zaman atau mau menandai zaman, itu aja sih. Ini menarik ini. Ya. Karena tuh kan kadang orang punya perspektif bahwa ya kadang bebas, tetapi ya jangan gitulah gitu. Masa berseni kayak gitu. Cuman ya, kan kalau misalkan kita berupaya untuk membatasi cara berpikir orang kan nggak bisa juga. Apalagi seni itu kan kadang tidak bisa dinilai. Ya, nggak juga, maksudnya gini, kesenian itu gini. Saya ingat kata-kata Buya.
Jadi gini, agama dan kesenian itu harus jalannya beriringan. Ya. Agama tanpa kesenian dia akan menjadi dogma, Betul. doktrin. Kesenian tanpa agama dia liar. akan menjadi amoral. Jadi mereka itu harus saling bersisian. Jadi kamu kalau saya pribadi ketika saya berkesenian, saya akan diatur oleh nilai agama saya. Ini layak enggak? Ini apa enggak? Begitu. Jadi dan saya orang Minang seperti itu. Jadi melihat kesenian itu bagian dari ibadah gitu kan. Ya. Tapi bukan lalu juga menjadi semata-mata tidak kritis. Kritis kita juga punya cara yang ini. Jadi itu tadi secara manusia yang punya keyakinan beragama tentu kita punya aturan-aturan juga bagaimana tampilan-tampilan itu tentu tidak menimbulkan kegaduhan itu boleh. Ya. Kalau saya sih begini, sebuah karya yang bagus itu memang dia menimbulkan ini. Cuman bagaimana juga tampilan-tampilan itu tidak membuat kemanusiaan kita tuh malah menjadi terlalu vulgar juga tidak terlalu bagus itu menurut saya. Tapi ini perlu disclaimer ya sobatmu bahwa diskusi kita adalah diskusi akademis tentu. Ini bukan sesuatu hal untuk saling mengkritisi antar sesama seniman. Tetapi ini pilihan personal. Ya, kalau saya sih gini, itu pilihannya beliau seperti itu. Ya, namanya pilihan kan terserah. Tapi kalau juga posisi saya akan mencari jalan yang lain. Ini ada satu diskusi akhir udah. Karena ini kan kita sedang berada di dunia modern dan ini layout kita juga sepertinya berbeda dari layout podcast sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana kemudian orang seni sebagai orang seni ini kan sudah sangat lama ya, sejak muda kemudian menggeluti seni rupa gitu. Melihat fenomena artificial intelligence yang bisa kemudian memproduksi data-data digital yang dikumpulkan dari banyak sumber dan dijadikan satu menjadi karya yang baru. Bagaimana kemudian seorang seniman tulen yang betul-betul memproduksi dengan rasa, memproduksi dengan waktu, tenaga, bahkan biaya yang tidak murah tentu. Bagaimana kemudian menyikapi artificial intelligence yang banyak digunakan di media sebagai bahan advertising dan sebagainya. Di satu sisi kita nggak bisa memungkiri namanya modernitas kehidupan itu akan datang. Tapi saya juga percaya, makanya mungkin di hal-hal yang lain itu akan suatu saat itu akan dicaplok oleh apa yang disebut artificial intelligence. Tapi di kesenian saya percaya, kesenian dan spiritualisme itu kayaknya masih punya peluang untuk tidak terkooptasi 100%. Karena itu tadi ada sisi yang itu tadi ada nilai yang tidak bisa di-copy oleh mesin ya berarti. Saya jujur aja di satu sisi senang aja ngelihat cover barunya SM itu. Tapi sisi lain saya kangen. Bagaimana misalnya karena terlalu sempurna juga kadang-kadang membuat kita kosong gitu. Jadi terlalu bersih, rapi. Nah, yang menarik di manusia itu kan karena ada kesalahan-kesalahan. Jadi untuk tahu bahwa kita itu ternyata baik itu karena ada ketidakbaikan gitu. Tapi kalau semua menjadi baik gitu. Nah, itu contohnya misalnya gini. Di cover majalah kan berapa kali tak perhatikan. Itu kan sangat sekali, sangat romantis, sangat apa ya? Dan sangat perfect gitu. Karena sudah di mesin yang gitu. Nah, saya kangen ada sebuah kesalahan itu untuk hal-hal yang kecil. Kalau dulu itu ada layout yang meleset atau apa. Itu yang menandakan kita masih manusia. Yang dinotis bahwa wah ini beneran dikerjakan maksimal. Nah, di kesenian itu masih. Jadi tempoh hari ada namanya NFT. Sempat rame. Kalau teman-teman itu yang anak-anak muda yang sampai namanya mahal banget itu ya udah Sehari Ghazali yang miliaran itu kan. Sekarang orang itu entah di mana dia kan. Ghazali itu kan. Tapi setelah itu NFT juga hilang. Saya tetap percaya namanya ada sentuhan Jadi di lukisan, di apa, sentuhan kepekaan manusia, psikologi manusia itu masih dan ya suatu saat memang terakhir tuh ya saya percaya kesenian itu sebagai the last standing ini gitu kan. Humanity. Iya. Oke.
Satu pesan untuk anak muda Muhammadiyah udah yang ingin berkecimpung dengan cara yang berbeda di Muhammadiyah, tentu di seni. Ketika kamu bermuhammadiyah menjadi Muhammadiyah, kamu menjadi pendakwah. Maksudnya dalam tanda kutip ini Nah, persoalannya kamu berdakwah seperti ustadz gitu kan. kamu jadi mubalik kah? Ah. Kamu jadi ustadz kah? Kamu jadi seniman kah? Kamu jadi insinyur kah? Kamu mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin, Islam keberpihak kepada kemanusiaan. Muhammadiyah itu mendakwahkan itu. Sebagai warga Muhammadiyah, kamu harus berdakwah. Gitu. Dengan profesi masing-masing. Saya seniman Muhammadiyah. Saya mendakwakannya ke Muhammadiyahan saya, keislaman saya dengan karya saya. Gitu. Tentang kemanusiaan. Gitu. Closing statement udah. Apa? Sebagai diskusi akhir bahwa Muhammadiyah ini ada semacam satu tujuan utama yang ingin kemudian bisa mempromosikan kemanusiaan melewati seni, dan kira-kira ke depan apa yang diharapkan sebagai seniman Muhammadiyah yang tadi punya perspektif agama tapi juga punya kebutuhan untuk saling memberikan masukan terutama pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya sekali lagi tadi saya garis bawahi yang saya pahami menjadi seniman di Muhammadiyah sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok atau yang menjadi cita-cita sejak awal Muhammadiyah itu, menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu. Jadi kesenian kita itu. Kalau akhirnya nanti menimbulkan ketidakmaslahatan, berarti kita mempertanyakan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Itulah teman-teman hasil diskusi kita. Terima kasih sudah berkenan hadir di Lensamu Podcast. Dan sampai jumpa di Lensamu Podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum.